Ada kelakar dalam dunia bisnis yang dikelakarkan oleh para pebisnis-pebisnis global. Ada dua hal yang tidak bisa Anda hindari dalam hidup ini. Pertama, kematian. Yang kedua adalah pajak. Mungkin terdengar berlebihan ya, dua hal yang tidak bisa Anda hindari ini, kematian dan pajak. Tapi memang sebegitu pentingnya pajak harus kita bayarkan. Karena pajak berfungsi untuk membangun dan juga memastikan roda perekonomian sebuah bangsa bisa bergerak. Nah, ini sedang trennya sudah berjalan jauh di awal tahun 2000-an. Perusahaan teknologi, berbasis teknologi, kemudian perdagangan berdasarkan sistem elektronik. Ini ternyata pajaknya juga besar sekali sehingga beberapa negara tidak heran mereka geram dan kesal dan pemerintahnya gemas ketika ada perusahaan-perusahaan digital perdagangan berbasis sistem elektronik. Mereka mangkal jualan di negara mereka tetapi ternyata tidak bayar pajak. Padahal pembelinya juga warga negara mereka. Ini akan kita bahas, berburu potensi pajak digital. Kita tahu sejak tahun lalu sudah ada penerapan PPN sebesar 10% atas layanan dan juga produk digital. Katakanlah yang diterapkan dikenakan kepada Netflix, kemudian Facebook, TikTok sampai Shopee. Nah, ini ternyata akan diperluas lagi kalau kita berbicara mengenai pajak digital. Seberapa besar angkanya? Ini gambaran awal untuk Anda. Penerimaan negara kalau kita berbicara mengenai pajak digital, so far ini informasi yang kami peroleh dari DJP Kemenkeu di 2,1 triliun rupiah. Dan angka ini tahap awal ya, masih bisa dimaksimalkan lagi. Kemudian pungutan yang diberikan atau dikenakan kepada perusahaan-perusahaan dengan perdagangan sistem elektronik atau perusahaan-perusahaan digital tadi, ini berupa PPN, pajak pertambahan nilai, besarannya adalah 10% atas produk dan layanan digital yang mereka berikan dan mereka jual, mereka transaksikan di sebuah negara dengan konsumen warga negara tempat mereka beroperasi dan juga berkembang bisnis ekspansinya. Jumlah pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya kita singkat PMSE yang memungut PPN 10% tadi, totalnya ada 73 saat ini di tanah air ya. Semuanya ada 73. Mereka sudah ditunjuk oleh pemerintah kita untuk ikut memungut PPN sebesar 10% atas produk-produk dan layanan digital yang mereka berikan ke warga negara Indonesia sebagai pasarnya. Yang nanti dikumpulkan, dikolek, kemudian akan dilaporkan serta diserahkan ke negara melalui mereka. Dan dari 73 total perusahaan sejauh ini yang melakukan perdagangan berdasarkan sistem elektronik ini, 50 diantaranya sudah menyetorkan hasil pungutan PPN ke negara dan diharapkan angka ini bisa bertambah lagi jumlah perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik yang memungut PPN sehingga negara bisa terbantu untuk menggenjot penerimaan pajaknya digital. Di sini ada logo Google, Netflix, Facebook, ada juga TikTok, Shopee dan sebagainya yang mulai tahun lalu mereka mulai memungut pajak 10% PPN, pajak pertambahan nilai atas layanan dan produk mereka. Next, ini adalah 8 perusahaan digital yang baru saja ditunjuk sebagai pemungut PPN 10% atas produk dan layanan digitalnya. Jumlahnya tadi itu total 73 ya. Dan ini adalah 8 yang terbaru. Dan mulai 1 Juni 2021 kemarin mereka juga bisa mengambil PPN 10% atas produk dan layanan digitalnya. Ini adalah gambaran saja untuk Anda. Ada Tune iBear LLC. Ini nama-nama besar dan brand-brand terkenal dalam dunia perusahaan teknologi dan digital. Exola USA Incorporated. Ada Paddle.com Market Limited. Ada Pluralsight LLC. Ada Automatic Incorporated. Ada WooCommerce Incorporated. Bright Market LLC dan PT 24 Jam Online. Ini adalah 8 perusahaan digital dan nanti akan ada perluasan lagi. Jadi Anda jangan yakin atau optimistis ketika Anda punya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan digital, pasarnya basah sekali dalam tanda kutip. Anda bisa mengumpulkan banyak pundi-pundi uang, tidak hanya dalam rupiah tapi dolar Amerika Serikat bahkan bisa terhindar dari pajak. Karena ternyata tidak hanya di Indonesia saja, pajak digital ini mulai digenjot dan akan dimaksimalkan. Angkanya besar sekali sehingga beberapa negara juga akan mengejar kalau bisa peraturannya segera dikeluarkan. Tidak begitu saja Anda bisa beroperasi di sebuah negara tanpa dipajakin. Ini adalah 8 perusahaan yang terbaru ya. Mereka ditunjuk sebagai pemungut PPN. Next, ini adalah regulasi pajak kepada penyelenggara sistem elektronik. Dari payung hukumnya seperti apa sih kalau di Indonesia mengenai pajak digital yang sudah mulai diterapkan mulai tahun lalu perusahaan-perusahaan digital besar sudah mulai bayar PPN 10% ini. Ini tercantum dalam draft RUU perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983. Ini tentang ketentuan pembayaran perpajakan dan sebagainya. Dalam aturan ini, draft RUU perubahan kelima ini diatur bahwa Dirjen Pajak DJP ini dapat menunjuk wajib pajak dan pihak-pihak lain sebagai pemotong
dan atau pemungut pajak. Tadi kita berbicara PPN ya. Dan ternyata dari draft RUU perubahan kelima ini nantinya Ibu Sri Mulyani di bawah Kementerian Keuangan dan DJP ini akan mengejar PPh juga, tidak hanya PPN. Karena ini sudah dilakukan oleh negara lain. Inggris Raya contohnya, nanti kita bahas. Jadi nanti ke depannya tidak hanya pajak pertambahan nilai, tapi juga pajak penghasilan akan dipungut dari perusahaan-perusahaan teknologi besar yang beroperasi dan menghasilkan banyak sekali uang dari warga negara Indonesia sebagai pasarnya. Ada sanksi pula tentu saja di sana, selain regulasi dan peraturan, ada sanksi pelanggaran. Pelanggarannya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital besar kalau Anda ngemplang pajak atau menghindar pajak adalah teguran sampai dengan pemutusan akses. Jadi nanti DJP di bawah Kementerian Keuangan ini berkoordinasi dengan kementerian lain yang lebih relevan. Contohnya Kementerian Informasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika untuk bisa memblok, menutup akses begitu saja ketika ternyata perusahaan-perusahaan besar tadi nakal, menghindar pajak atau tidak memungut pajak sehingga bisa memberikan kontribusi ke negara tempat mereka beroperasi. Bisa diputus aksesnya tapi jangan khawatir, tentu saja ketika nurut lagi si perusahaan yang nakal tadi akan ada normalisasi pembukaan kembali akses. Yang berwenang tentu saja Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informatika di sini ya. Dan semua peraturan yang ada di sini diatur dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Jadi berpikir ulang ya, perusahaan-perusahaan besar digital kalau mau masuk ke Indonesia sudah dipikirkan dengan masak ini regulasi-regulasi yang ada. Begitupun kalau Anda ke negara-negara lain ingin berbisnis. Next, ini adalah pajak layanan digital global. Seperti apa sih wajah isu-isu atau sentimen yang tengah berkembang di negara-negara lain kaitannya dengan pajak digital ini karena angkanya besar dan selama ini sejauh ini sayangnya beberapa negara bahkan negara maju loh di kawasan Uni Eropa mereka banyak yang kecolongan. Mereka baru sadar juga setelah dikalkulasi kok ternyata besar sekali uang yang keluar dari negara saya diambil dari warga negara saya sebagai marketnya, sebagai pembelinya, tapi kita sebagai negara nggak punya pemasukan apapun yang sebetulnya pajak tadi bisa kita gunakan juga untuk membangun negara dan bangsa. Ini pemerintah berbagai negara tengah mengeluhkan bahkan sampai melayangkan protes. Jadi nggak Indonesia saja ya yang kesannya kayak nguber-nguber atau ngejar para perusahaan-perusahaan digital raksasa teknologi ini. Karena semua negara mereka pusing juga gimana caranya saya bisa memajaki mereka yang beroperasi di negara saya. Pemerintah berbagai negara pun pusing mengeluhkan sampai protes. Karena banyak perusahaan teknologi besar ternyata tidak bayar pajak begitu saja ya. Padahal besar sekali uang yang mereka kumpulkan. Dan beberapa negara ada progres yang nampak sudah meloloskan aturan pajak untuk perusahaan-perusahaan teknologi tadi. Jangan khawatir, kita sudah punya draft RUU perubahan kelima. Kita harapkan segera nanti payung hukumnya semakin lebih kuat sehingga para pebisnis juga berpikir ulang untuk masuk ke negara kita tidak bisa hanya mengumpulkan duit saja tapi harus bayar pajak. Ini ada satu negara sebagai contoh ya, case tadi. Inggris sudah mengenakan 2% pajak atas pendapatan. Nah tadi kita bicarakan ya, selain PPN kedepannya nanti juga akan ada penerapan pemungutan PPh, pajak penghasilan, sehingga diharapkan nanti batasan dan luasannya lebih besar kontribusi dari perusahaan-perusahaan teknologi ini. Inggris sudah mengenakan 2% pajak atas pendapatan platform media sosial, mesin pencari, dan juga e-commerce. Google, Amazon, Google Search, dan juga Netflix, mereka sekarang juga sudah sadar tidak bisa begitu saja hanya berbisnis, mereka harus bayar pajak. Oke, ini pajak layanan digital di tingkat global, sentimennya seperti ini, Indonesia tidak sendirian. Jadi kalau dikatakan Indonesia kok sepertinya kekeh banget pengen ngubek-ngubek bisnis ini, enggak juga. Karena negara lain juga tengah protes, tengah mengeluhkan, dan akhirnya mereka juga mengeluarkan aturan untuk mulai membuat peraturan main yang jauh lebih fair bagi negara-negara. Next, ini tanggapan Amerika Serikat. Kita tahu kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan digital berbasis teknologi, perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, mana lagi kalau bukan negeri Paman Sam yang merajai dan menguasai. Meskipun China juga seperti biasanya ada satu langkah di belakang Amerika Serikat. Ada Google, Netflix, Yahoo, kemudian Facebook dan sebagainya. Itu semuanya selalu diasosiasikan dengan perusahaan-perusahaan besar berasal dari Amerika Serikat. Ini seperti biasa ya, sepertinya nature-nya Amerika Serikat, kita tidak sedang memprovokasi, tapi Amerika Serikat tidak terima begitu saja. Kalau ternyata pajak besar yang sebelumnya hanya dibayarkan ke Paman Sam, kemudian bisnis yang sangat basah seperti digital teknologi ini, negara-negara mulai berontak, mulai protes. Amerika tidak terima begitu saja. Karena begitu negara-negara lain protes, pemerintah negara tadi ingin menerapkan mengenakan pajak, PPN dan akhirnya nanti PPh,
Paman Sam langsung ngambek, dia mengatakan, loh saya udah berbisnis di negara Anda, saya membuka pintu peluang, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya, buka kantor cabang dan sebagainya, mengapa dipajakin besar sekali. Ini uniknya Amerika Serikat menanggapi pajak layanan digital yang mulai diterapkan negara-negara termasuk negara maju tadi dengan aksi ngambeknya tuh dikenain tarif import. Jadi saya akan, kalau Anda memajaki saya dan terus memajaki perusahaan-perusahaan digital saya akan kenakan tarif import produk-produk Anda yang masuk ke negara saya. So far ini sejauh ini ya ada 6 negara sasaran yang akan dikenai tarif tambahan sebagai bentuk tadi balas dalam tanda kutip ya oleh Paman Sam karena mereka akan dikenai pajak digital ini. Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Dan apa saja sih pengenaan tarif import? Besar juga Amerika mengancam akan mengenakan tarif import produk-produk negara sasaran ini ketika masuk ke negeri Paman Sam di 25%. Nilainya bisa di 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan produk import yang kena bea masuk ini apa saja? Bervariasi, ada udang, karpet, barang kosmetik, pakaian, sampai konsol video game. Nah ini menarik kalau kita berbicara mengenai bagaimana Amerika Serikat bereaksi. Tapi perlu kami sampaikan juga agar lebih fair. Sekarang Amerika Serikat ini tengah melakukan pending atau penundaan sementara. Tidak langsung dikenakan ya. Ternyata ditunda dulu. Mereka tidak akan mengenakan tarif bea masuk import ke 6 negara sasaran ini. Dengan harapan, namanya Paman Sam ya, cerdas dalam berbisnis. Dengan harapan Paman Sam ini masih bisa bernegosiasi dengan 6 negara sasaran awal ini. Ayolah paling tidak bisa diperingan pajak digital yang Anda dan pemerintah Anda kemungkinan akan terapkan ke perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Dengan harapan ada negosiasi, akhirnya pengenaan tarif impor tambahan ini sementara ditunda. Nanti kita akan update terus untuk Anda. Yang jelas dari sini kita tahu betapa besar pajak layanan digital yang negara-negara, tidak hanya Indonesia, bisa gunakan untuk membangun bangsa dan juga negara kita lebih maksimal lagi. Berarti kita juga harus pantau dan arahkan bersama agar para pebisnis besar kelas internasional tadi tidak hanya berbisnis, tapi juga memberikan sesuatu ke negara kita sendiri.